Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini Senin 3 Agustus 2026 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan peraturan gubernur tentang lembaga adat dan kebudayaan Betawi. Pergub yang merupakan amanat Undang-Undang DKI Jakarta ini diharapkan mampu menjaga akar budaya Betawi di tengah transformasi Jakarta menuju kota global. Transjakarta menyelenggarakan program dining bersama puluhan anak yatim dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Selain diajak menelusuri kawasan bersejarah Kota Tua, para peserta juga menikmati makanan malam di atas bus tingkat. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkenalkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan inklusif bagi anak-anak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani kebakaran lahan tempat pembuangan sampah ilegal di Keramat Jati, Jakarta Timur. Untuk memadamkan api dan mengatasi asap di bawah tumpukan sampah, petugas gabungan beserta alat berat diterjunkan ke lokasi. Dalam peristiwa ini, Pemprov DKI juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya seorang petugas Gulkarmat saat bertugas. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan tarif layanan Transbandara rute Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yakin masyarakat dapat menerima penetapan tarif karena jauh lebih murah dibandingkan moda transportasi lainnya. Penetapan tarif layanan Transbandara sebesar Rp15.000 tersebut resmi diatur melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 685 Tahun 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, besaran tarif ini ditentukan berdasarkan masukan berbagai lembaga, akademisi, dan masyarakat. Hal ini juga mempertimbangkan tingkat kepuasan publik pada layanan Trans Jabodetabek yang mencapai lebih dari 97%. Itu pun kalau dibandingkan dengan transportasi yang lain masih jauh lebih murah. Dan ketika kami menanyakan kira-kira berapa yang angka yang wajar untuk penyesuaian harga, karena nggak mungkin harganya terlalu murah 3.500, hampir sebagian besar menyampaikan angka yang sekarang kita putuskan yaitu 15.000. Besaran tarif Transbandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta ini akan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 September 2026 mendatang. Pemprov DKI Jakarta saat ini memanfaatkan masa sosialisasi selama 1 bulan agar masyarakat dapat memahami dan terbiasa dengan aturan tersebut. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk memanfaatkan lahan seluas 100 hektar di Ciangir, Banten. Lahan tersebut akan dibangun kawasan peternakan dan ketahanan pangan guna memperkuat pasokan daging serta pangan bagi warga Jakarta dan juga Banten. Peninjauan lokasi dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Gubernur Banten Andra Soni. Dari total 100 hektar lahan milik Pemprov DKI, sebanyak 20 hektar diantaranya akan dikelola BUMD Dharma Jaya untuk peternakan sapi berkapasitas hingga 5.000 ekor. Pramono menegaskan, lahan ini murni untuk pengembangan pangan, bukan tampungan sampah seperti Bantar Gebang. Dan sepenuhnya tempat ini bukan seperti yang dipikirkan orang akan menjadi tempat alternatif Bantar Gebang, sama sekali enggak. Pengembangan aset daerah untuk memperkuat
ketahanan pangan dan juga pasokan pangan untuk daerah Jakarta dan Banten, tentunya ini akan membawa dampak yang positif. Dan tadi penjelasan dari Direktur Utama Dharma Jaya bahwa tempat ini segera akan dibangun kurang lebih mulai bulan November dengan total investasi hampir 1 triliun. Sementara Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi kolaborasi ini dan optimis pengembangan lahan akan membawa manfaat besar bagi masyarakat di kedua wilayah. Kami sangat berterima kasih karena memilih lokasi di Provinsi Banten dan kami yakin segala niat baik yang direncanakan oleh Pak Gubernur ini pasti akan bermanfaat bagi kita semua, bagi warga Banten, bagi warga sekitar, dan tentunya bagi Indonesia. Selain peternakan sapi dan unggas, kawasan ini juga akan dikembangkan untuk sektor perikanan serta pertanian jagung dan padi, guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan di Jakarta serta Banten. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Kabar baik nih bagi warga Jakarta yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang videografi. Program pelatihan dan sertifikasi videografer kembali hadir. Peserta akan mendapatkan pembekalan materi, praktik langsung hingga mengikuti uji sertifikasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing di dunia kerja. Pendaftarannya dibuka mulai 13 Juli hingga 17 Agustus 2026. Program ini dikhususkan bagi pekerja di wilayah DKI Jakarta dan pastinya gratis. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.